Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Perdebatan ini sejatinya bukanlah hanya membahas terkait dunia karir spesialis saja, apalagi membandingkan mana yang lebih baik antara mereka yang memiliki karir spesialis atau mereka yang tidak memiliki karir spesialis. Namun, fondasi utama dari perdebatan ini yakni adanya glorifikasi yang justru menimbulkan problematika, baik itu yang akan terjadi di lingkungan masyarakat ataupun problematika yang akan terjadi dalam dunia pekerjaan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Berkat Sudinanton Gea. Saya merupakan perwakilan delegasi dari Universitas HKBP Nomensen. Dewan juri yang saya hormati, sebelum terlalu jauh melangkah ke dalam ranah argumentasi saya, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk meluruskan poin-poin rancu yang terdapat di sepanjang argumentasi tim oposisi, baik itu pembicara pertama maupun pembicara kedua dari tim oposisi. Pembicara pertama tadi menyatakan bahwa glorifikasi itu harus ada agar nantinya orang-orang mempunyai keinginan untuk memperoleh gelar spesialis. Namun hakikatnya dengan adanya glorifikasi ini justru menimbulkan kontra di lingkungan masyarakat. Secara tidak langsung tim oposisi memaksakan sesuatu hal yang tidak bisa dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahwasanya dalam kehidupan di dalam lapisan masyarakat masih terdapat masyarakat yang berada atau yang memiliki perekonomian di bawah rata-rata. Oleh karena itu, hal ini tidaklah dipertimbangkan oleh tim oposisi. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika seseorang yang memiliki karir spesialis bukan berarti ia jauh lebih baik dengan orang-orang yang tidak mampu atau tidak dapat meraih yang namanya karir spesialis tadi. Selanjutnya, pembicara pertama menyatakan bahwa glorifikasi tidak membuat lapangan kerja terbatas atau lapangan pekerjaan menjadi sempit. Namun realita yang terjadi saat ini dengan adanya glorifikasi ini justru membuat kriteria atau klarifikasi dari perusahaan tersebut menjadi sulit ditembus oleh mereka yang tidak memiliki karir spesialis. Contoh sederhananya yakni ketika perusahaan lebih memprioritaskan mereka yang lebih memiliki karir spesialis dibandingkan mereka yang tidak memiliki karir spesialis. Walaupun sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk dapat menduduki posisi tersebut, namun dibatasi dengan adanya kriteria yang dimaksud tadi yakni karir spesialis. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati sangatlah disayangkan ketika kita terus menerapkan yang namanya glorifikasi tadi, terutama dalam dunia pekerjaan di mana nantinya para orang-orang yang tidak memiliki karir spesialis tadi hanya dijadikan sebagai opsi ketika mereka melamar pekerjaan di suatu instansi atau di suatu perusahaan tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, pembicara kedua dari tim oposisi menyatakan bahwa mereka tidak berpikiran bahwa glorifikasi daripada karir spesialis itu akan berdampak negatif. Hal inilah yang sangat-sangat kami sayangkan Dewan Juri yang kami hormati ketika dari tim oposisi tidak dapat melakukan perbandingan atau tidak memikirkan efek negatif dari glorifikasi ini atau dampak buruk yang terjadi apabila kita menerapkan glorifikasi. Di sini saya akan menjabarkan dampak buruk dari glorifikasi itu. Yang pertama, ketika kita berkaca dengan realita yang terjadi di zaman sekarang yakni dan juga kita akan melakukan perbandingan dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada yang namanya pengkota-kotaan atau tidak ada yang namanya glorifikasi ini, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat bekerja didasarkan dengan kemampuan. Namun yang terjadi sekarang dengan adanya glorifikasi di mana masyarakat terlalu mengagung-agungkan sesuatu hal atau terlalu memprioritaskan mereka yang memiliki karir spesialis sehingga timbul yang namanya diskriminasi terhadap mereka yang tidak memiliki karir spesialis tadi. Sehingga dalam dunia pekerjaan mereka lebih diprioritaskan dan lebih diutamakan mereka yang memiliki karir spesialis dibandingkan mereka yang tidak memiliki karir spesialis. Yang kedua, terjadinya diskriminasi terhadap mereka yang tak dapat mampu meraih gelar atau karir spesialis tadi. Dengan adanya glorifikasi menyebabkan mereka yang tak mampu mencapai karir spesialis hanya akan menjadi opsi, bukan menjadi prioritas. Misalnya ketika ada seseorang sarjana lulusan jurusan psikolog akan hanya dipandang rendah atau dipandang sebelah mata ketika ia tak mampu melanjutkan ke jenjang spesialis atau ke jenjang profesi atau ke jenjang karir spesialis tadi. Dewan Juri yang kami hormati, inilah dampak negatif atau dampak buruk apabila kita terus
menyetujui adanya glorifikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dewan juri yang kami hormati, memasuki ranah argumentasi saya. Di sini saya akan memberikan analisis keuntungan apabila kita tidak dapat menerapkan yang namanya glorifikasi tadi. Yang pertama, keuntungannya adalah setiap individu akan merasa nyaman dengan apa pilihan yang bisa ia capai tanpa merasa khawatir dengan adanya perbandingan yang terjadi di lingkungan masyarakat, terutama perbandingan terhadap mereka yang dapat meraih karir spesialis tadi. Yang kedua, tanpa adanya glorifikasi, setiap ruang kerja akan melihat dari segi kemampuan tanpa gelar spesialis sekalipun, sehingga kesetaraan dalam kompetitif untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih baik antara mereka yang memiliki gelar spesialis atau mereka yang tidak memiliki gelar spesialis, namun perusahaan atau dunia pekerjaan akan melihat dalam segi kemampuan mereka. Yang ketiga, mereka yang memiliki perekonomian pas-pasan dan hanya mampu meraih sarjana tanpa melanjutkan gelar atau karir spesialis tidak akan merasa insecure atau tidak merasa rendah dibandingkan mereka yang mampu meraih gelar spesialis tadi. Yang keempat, dihapusnya glorifikasi ini akan membuat setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarir berdasarkan kemampuan yang ia kembangkan ketika ia bekerja. Hal inilah Dewan Juri yang kami hormati yang perlu kita lihat, yang perlu kita pandang, bahwasanya keuntungan-keuntungan ini sangatlah jauh lebih baik ketika kita menerapkan, menghapuskan yang namanya glorifikasi tadi. Dewan juri yang kami hormati, pembicara pertama dari tim kami pun telah menjabarkan secara komprehensif apabila kita terus menerapkan yang namanya glorifikasi, bahkan memberikan contoh signifikan atau memberikan perbandingan apabila nanti glorifikasi ini terus diterapkan ke depannya. Dewan juri yang kami hormati, sekali lagi kami menekankan bahwasanya glorifikasi ini membawa dampak buruk, membawa efek negatif terhadap kehidupan masyarakat, terutama akan menindas atau mendiskriminasi mereka yang tidak mampu atau yang tidak memiliki gelar spesialis tadi. Sekali lagi kami menekankan bahwasanya bukan berarti di sini kami menolak keras yang namanya karir spesialis. Namun di sini kami menolak adanya yang namanya glorifikasi yang terus berlanjut apabila kita mendukung terkait dari penerapan glorifikasi. Dewan juri yang kami hormati, untuk kesekian kalinya kami menegaskan bahwa kami mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Hal ini pun kami seperahu dengan mosi perdebatan bahwasanya glorifikasi harus dihapuskan dan tidak perlu diterapkan yang namanya glorifikasi, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan memiliki hak-hak yang sama dalam dunia pekerjaan ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan.